Cara mengurangi turnover yang tinggi. Nah, ini seru ini. Oke. Nanti Pak Yunus juga akan memberikan penjelasan-penjelasan pasti ya. Iya. Tapi saya akan mulai dulu. Secara sederhana, Bapak Ibu semua, ini versi saya ya. Saya kebetulan lebih senang berbicara realistis dan mendasarkan pada praktek-praktek yang selama ini saya lakukan atau praktek-praktek di perusahaan yang saya bantu. Pada saat turnover kita dirasa terlalu tinggi, hal pertama yang harus kita lakukan, ini pasti sudut pandangnya dari HR atau perusahaan, manajemen, ya, adalah mencari tahu dulu apa penyebabnya. Mengapa turnover kita tinggi? Jangan buru-buru mencari peluru untuk menyerang turnover yang tinggi tadi. Apakah karyawan 10 orang karyawan keluar dari perusahaan dalam 1 tahun itu termasuk tinggi atau rendah? Ya kan? Kita sudah punya parameternya dulu. Oh, ternyata dia termasuk tinggi. Kenapa tinggi? Karena karyawannya cuma 15. Ya kan? Atau dia termasuk rendah. Karena kenapa? Karena karyawan ada 20.000 misalkan. Nah, betul. Atau dia termasuk tinggi karena perusahaan punya komitmen, punya value bahwa 1 orang karyawan resign itu beban nilai minusnya diberikan kepada manajernya. Karena orang keluar meninggalkan bos, bukan meninggalkan pekerjaannya. Dia pergi karena bosnya, bukan karena pekerjaannya. Banyak yang mempengaruhi. Kita harus cari tahu dulu. Pertama tentang masalah turnover sendiri. Kemudian yang kedua, mencari tahu mengapa terjadi turnover yang tinggi ini. Ya, mengapa? Dan ini harus dibongkarin. Dan ini cara mencari tahu alasan mengapa turnover saya tinggi itu harus dilakukan dengan cara pandang introspeksi, bukan cara pandang mempertahankan kepentingan kita atau membenarkan tindakan kita. Nah, ini yang berat karena dalam praktek Bapak Ibu semua, ternyata kalau si pihak manajemen atau si pihak HR mencari tahu atau dikasih tugas untuk cari tahu kenapa turnover tinggi, sebagian besar di luar sana cara nyarinya gimana? Karena perusahaan kompetitor ngasih lebih tinggi, Pak. Di hijack. Kelihatannya ke sana doang kan? Karena perusahaan kompetitor bayaran lebih tinggi. Ya kan? Atau enggak, kok nggak tinggi, karena yang keluar itu adalah karyawan yang bermasalah. Jadi selalu memandangnya ke arah luar, ya kan? Maksudnya ke arah luar itu ke arah selain HR, selain manajemen. Jadi nggak pernah mereka melihat atau jarang sekali yang mencoba mencari tahu alasan turnover yang tinggi dengan cara melihat ke dalam dirinya sendiri. Itu sangat sedikit yang melakukan itu atau yang mampu melakukan itu. Karena memang secara natural manajemen atau HR pada saat dia sudah menggunakan seragamnya atau pakai name tag-nya sebagai HR, maka memang kecenderungannya egonya tinggi, Pak. Dia akan membenarkan apapun yang dia lakukan. Pride-nya tinggi. Egonya tinggi sehingga susah bagi dia untuk melihat kesalahan diri dia sendiri, sehingga berlakulah peribahasa gajah di pelupuk mata nggak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Kumannya sebesar dinosaurus ya. Nah, itu peribahasa zaman kita SD Pak ya. Kalau SD zaman sekarang udah nggak ada peribahasa itu. Ya. Nah, sehingga itu yang perlu kita lakukan. Terus bagaimana supaya kita bisa mencari tahu alasan turnover tadi dengan cara pandang introspeksi. Kalau bahasa saya tadi ya kita harus membuka diri. Kalau kita nggak bisa lakukan, kita bisa minta bantuan orang lain untuk lakukan itu. Ya, tim DDHM juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk salah satunya membongkar isu turnover yang tinggi tadi dengan cara HR compliance assessment. Karena ternyata dalam praktek HR compliance assessment yang dilakukan oleh tim DDHM selama ini, di sana terungkap juga berbagai rahasia-rahasia yang selama ini tidak pernah muncul ke permukaan. Terungkap semua, dan itu terungkapnya benar-benar muncul dari grassroots, dari rakyat bawah, dari rakyat jelantah,
bukan rakyat jelata lagi Pak, rakyat jelantah, ya. Itu munculan dari sana. Ketahuan, oh sebenarnya kasusnya ini, sebenarnya alasannya ini. Oh ternyata karyawan kita itu merasakan ini hari ini. Ternyata karyawan kita mengalami ketidakpuasan. Oh kenapa kok sekarang itu banyak spare part yang rusak tiba-tiba, banyak spare part yang hilang, banyak produk yang hilang. Kok banyak ditemukan kecoak di dalam produk kita misalnya. Oh ternyata begini. Bisa jadi itu root cause-nya ya. Iya, dan ternyata itu bisa jadi, ya kan? Dan itu ditemukannya dari mana? Ditemukan dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan tadi. Ya, baru setelah itu ditemukan alasan-alasan tadi, barulah kita mengatur strategi bagaimana memperbaiki itu. Ya, bagaimana memperbaiki itu? Dampaknya seberapa cepat untuk bisa mengembalikan turnover menjadi rendah sangat tergantung kepada kesungguhan kita untuk memperbaiki itu dan seberapa cepat kita bisa mendapatkan trust dari si karyawan kepada kita. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Pak Yunus silakan. Iya, kalau bicara masalah turnover, kembali lagi bahwa ada dua kemungkinan. Adalah kalau lihat dari apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Denny, ada dua hal yang penting adalah itu masalah belief. Satu adalah masalah trust. Jadi kembali lagi bahwa belief itu adalah apa-apa yang diyakini oleh karyawan selama ini. Ketika dia join kan, dia merasa bahwa ini adalah perusahaan yang diyakini bisa memberikan kesejahteraan, dia bisa berkembang, karirnya bagus, dan sebagainya. Dan nantinya memang sesuatu yang sangat-sangat positif. Ketika dalam proses perjalanan, misalnya dia mengalami, misalnya ternyata komitmen di dalam perjanjiannya, pada saat saya bilang tadi adalah kopi wawancara, ternyata tidak terrealisasi, beliefnya sudah berubah. Dia merasa kecewa, kemudian apalagi memang kembali lagi kalau berdasarkan apa yang saya pernah observasi gitu ya di dalam organisasi, seringkali perusahaan lupa bahwa yang menjadikan karyawan banyakkan resign itu semata-mata dianggapnya hal yang sifatnya material. Misalnya gaji yang ditawarkan gaji yang lebih besar, kompensasi yang lebih besar, benefit dan sebagainya, kemudian posisi lebih baik dan sebagainya. Semata-mata sebenarnya bukan itu. Karena lebih banyak 50% lebih alasannya adalah karena ketidakpuasan dengan treatmentnya perusahaan, kemudian adanya diskriminasi, kemudian adanya praktek-praktek anak emas, kemudian juga adanya pergesekan hubungan dia dengan atasan, dengan rekan kerja dan sebagainya. Itu banyak hal-hal yang sifatnya adalah masalah non teknis, itu masalah psikologis. Itu adalah belief, di mana terjadi perubahan keyakinannya dia yang tadinya dia A bergeser menjadi B, gitu ya. Itu yang juga dialami oleh teman-teman yang tidak perform di dalam sales untuk mencapai target. Perusahaan seringkali, oh ini obatnya adalah ini perlu di training, padahal bukan itu. Perlu digali di coaching. Sebenarnya problem di coaching gitu ya, di counseling sebenarnya problemnya apa sih? Gitu. Nah, seringkali itu adalah salah-salah di dalam mengambil suatu keputusan. Jadi seringkali judgement yang salah, kemudian ini gara-gara ini ada sebagainya. Kalau perangkat kembali lagi bahwa kita mengetahui bahwa karyawan desain itu kan kita lewat exit interview dan sebagainya, itu adalah salah satu alatnya ya untuk ini Pak Denny memastikan bahwa ini kecenderungannya potensi karyawan resign ini resignnya karena apa gitu ya. Nah kembali kita telah sebaiknya secara komprehensif, secara eksternal dan internal, sehingga kita mendapatkan informasi yang cukup untuk mengambil langkah-langkah di dalam memperbaiki sistem, apakah retaining system yang perlu diperbaiki atau belum ada kita buat. Kemudian kita membuat program-program engagement dan sebagainya, sehingga kita bisa memastikan bahwa karyawan-karyawan ini bisa stay alone di dalam perusahaan, sehingga artinya potensi-potensi untuk tergiur, di hijack dan sebagainya itu bisa kita minimalkan sih Pak Denny. Nah, ada hal menarik tentang exit interview yang tadi Pak Yunus bilang. Itu salah satu tools, salah satu cara yang bisa dipakai untuk mencari tahu kan gitu ya. Kenapa karyawan pergi dan sebagainya. Di salah satu kegiatan HR Compliance Assessment yang dilakukan oleh tim DHM, ya kan, kami menelusuri data-data record catatan mengenai exit interview. Ada formnya. Kemudian ada beberapa kasus yang kami ingin lakukan interview beneran. Exit interview itu diulang.
Jadi tim kami menghubungi si karyawan, si orang yang sudah keluar itu tadi. Oke. Sudah berapa lama? Kita datangi dalam sebuah cerita, kita itu pernah pergi sampai keluar kota, sampai ke luar provinsi untuk mendatangi si karyawan itu untuk memverifikasi. Hanya untuk pengen tahu sebenarnya kenapa pada saat itu kamu keluar, memastikan dan ya. sebagainya, benar. Dan serunya Pak Yunus, Ya. karyawan-karyawannya seperti itu, kecenderungannya mereka sangat besar untuk bicara terus terang. Mereka bicara jujur dan kita dapatkan banyak sekali masukan apa yang terjadi di dalam. Tanpa merasa diintervensi Tanpa diintervensi, tanpa ada tekanan dan sebagainya. Bang, pada saat itu saya datang membawa surat kuasa sebagai konsultannya perusahaan dan sebagainya, bagian dari kegiatan apa namanya? Kita punya yang namanya kegiatan white program, white campaign. Ya kan? Kita datengin mereka ngobrol ngopi kayak gini Pak, sejam 2 jam, bisa panjang lebar tuh yang diceritain. Sehingga pada saat kita kembali ke perusahaan, kita coba cross check ini, bener nggak isu Pak di perusahaan tuh ada begini Pak, ada begini Pak, di situ tuh ada yang main begini, ada yang main gini, ada vendor fiktif nih orangnya ini nih. Saya cek beneran aja. Banyak temuan mayor ya. Banyak temuannya itu. Ya, jadi menarik tuh exit interview itu Pak. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan memang benar begitu. Tetapi bayangkan kalau yang datang misalkan yang datang adalah orang HR-nya. Nah, susah ini kalau dia nggak punya independensi tinggi. Baik, begitu kurang lebih. Ya.